Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran SKI. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti kedua setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah pemerintahan Rasulullah SAW yang kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian berdirilah dinasti Bani Umayyah. Nah, sekarang kita akan membahas dinasti Abbasiyah, dinasti kedua. Jadi dinasti Abbasiyah ini selama kurang lebih 6 abad, mulai dari 750 sampai 1258 Masehi atau 132 sampai 656 Hijriah. Nama dinasti Abbasiyah. Jadi nama Abbasiyah itu sendiri diambil dari nama Abbas pamannya Nabi. Sebelumnya kita ingat kembali bahwasanya kalau nama Bani Umayyah itu diambil, ingat ya, perhatikan, diambil dari nama Umayyah bin Abdul Syam, anak dari Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ini memiliki dua anak, Abdul Syam sama Hashim. Kalau Abdul Syam ini melahirkan anak Umayyah, anak Umayyah inilah yang dijadikan sebagai penamaan dinasti Bani Umayyah yang kita bahas sebelumnya. Sedangkan Hashim memiliki anak Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad, kemudian memiliki anak Abdullah, Abu Thalib, Abbas. Nah, nama Abbas inilah yang merupakan penisbatan nama dinasti Bani Abbasiyah. Jadi Al-Abbas ini nama asal-usul nama Bani Abbasiyah yang merupakan pamannya Nabi Muhammad, anak dari Abdul Muthalib. Kemudian adapun langkah-langkah bagaimana mendirikan Bani Abbasiyah, ada beberapa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari dinasti Bani Abbasiyah itu sendiri. Yang pertama, melakukan gerakan bawah tanah atau gerakan sembunyi-sembunyi, melakukan dakwah ke berbagai wilayah. Jadi membentuk gerakan bawah tanah, tokohnya yaitu Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, Abu Muslim Al-Khurasani. Ini melakukan gerakan bawah tanah dengan melakukan dakwah ke berbagai daerah untuk mengajak bergabung terhadap keluarga Bani Abbasiyah dan untuk keluar dari barisan pendukung dinasti Bani Umayyah. Kemudian melakukan politik bersahabat. Artinya, dari keturunan Abbas itu tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah, meskipun bertolak belakang dengan tujuan maksud menjalankan pemerintahan, tetapi mereka tidak menunjukkan sikap permusuhannya. Ini namanya politik bersahabat. Kemudian nama Bani Hashim. Kenapa menggunakan nama Bani Hashim? Jadi dalam gerakannya menggunakan nama Bani Hashim, bukan Bani Abbas, karena agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang sama-sama dari keturunan Bani Hashim. Jadi Ali bin Abi Thalib kan merupakan sepupu dari Rasulullah yang merupakan banyak pendukungnya. Sehingga agar mendapatkan dukungan dari kelompok Syiah golongan Ali, maka menggunakan nama Bani Hashim karena sama-sama keturunan Bani Hashim, baik Abbas maupun golongan Syiah. Kemudian Khurasan dijadikan sebagai pusat politik. Jadi menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, adapun tokoh pendiri dari Bani Abbasiyah itu sendiri antara lain ada Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad bin Ali ini tokoh pertama kali yang mendongkrak. Jadi tokoh utama pendiri daulah Bani Abbasiyah, sikap politiknya dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada masa Umar itu terjadi masa kedamaian. Sikap Umar yang ada terhadap golongan apapun itu dijadikan sebagai sarana Muhammad bin Ali untuk mencari dukungan terhadap kelompok-kelompok golongan-golongan yang menentang terhadap pemerintahan Bani Umayyah.
Jadi dengan cara tersebut ia berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut-pengikut yang setia terutama di daerah Khurasan. Kemudian Abdullah bin Muhammad. Abdullah ini anak dari Muhammad bin Ali. Jadi namanya Abdullah bin Muhammad, tetapi terkenalnya dengan nama Abu Abbas As-Saffah. Dia meneruskan usaha ayahnya dalam gerakan dakwah setelah berhasil menumbangkan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai Khalifah Bani Umayyah terakhir. Jadi menumbangkannya ini ketika pada perang Al-Zab, di mana perang antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi Abu Abbas As-Saffah berhasil mengalahkan Bani Umayyah dalam perang Al-Zab, kemudian dibaiat menjadi seorang khalifah. Jadi Abu Abbas As-Saffah khalifah pertama sekaligus dianggap sebagai pendiri khalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani, tokoh penting dalam gerakan dakwah Abbasiyah. Setelah gerakan Abbasiyah cukup kuat, kemudian menyerang Bani Umayyah di bawah komandonya, berhasil memukul mundur pasukan Marwan bin Muhammad dalam perang Al-Zab. Jadi panglima perangnya Abu Muslim Al-Khurasani, sedangkan Abu Abbas As-Saffah ini sebagai pemimpinnya. Dibaiat menjadi khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah di Masjid Kufah. Ini adalah Abu Abbas As-Saffah, bukan Abu Muslim Al-Khurasani. Adapun khalifah-khalifah dinasti Bani Abbasiyah, ada 37 khalifah dalam dinasti Bani Abbasiyah. Jadi mulai Abu Abbas, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, khalifah kelima ini merupakan nanti khalifah yang mencapai puncak kejayaan keemasan dinasti Bani Abbasiyah ini pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid. Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Wasi', Al-Mutawakil, Muntasir, Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Muhtahdid, Al-Muktafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Ar-Radi, Al-Muttaqi, Al-Mustakhfi, Al-Mu'ti, Al-Ta'i, Al-Qadir, Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Mustanzir, Al-Mushtarshid, Al-Rashid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, Al-Mustadi, Al-Nasir, Al-Zahir, Al-Mustansir, Al-Mustaqsim. Ini khalifah-khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian pemimpin dari ketiga tujuh khalifah tadi, yang mana masa kejayaan terletak pada masa 10 khalifah. Ada yang mengatakan 10, ada juga yang Badriyatim itu memasukkan 7 khalifah, ada Jahih Mubarak itu 8 khalifah, kalau Harun Nasution ada 6 khalifah yang mengantarkan dinasti Bani Umayyah mengalami kemajuan. Ini ada 10 khalifah yang saya paparkan. Yang pertama Abu Abbas As-Saffah, ini sudah terbukti merupakan khalifah pertama sekaligus sebagai konsolidasi atau yang menyatukan dinasti Bani Abbasiyah. Jadi menstabilkan situasi politik awal dari Bani Umayyah dari aliran Syiah maupun Umayyah. Kemudian Abu Ja'far, ini pendiri dan pembangun dinasti Bani Abbasiyah juga, membangun kota Baghdad, menciptakan tradisi baru dengan adanya masyarakat wazir sebagai koordinator pemerintahan. Kemudian Al-Mahdi melanjutkan pengembangan administrasi Bani Abbasiyah, meningkatkan sektor ekonomi. Kalau Al-Hadi ini berhasil memadamkan berontakan Husain bin Ali dan Yahya bin Abdullah. Harun Ar-Rasyid ini membangun kota Baghdad, memperluas, mendirikan Baitul Hikmah, membangun Majelis Al-Muzakarah. Kemudian Al-Amin ini berhasil menghalau serangan dari Imperium Bizantium, meredamkan pergolakan Alik di Hims. Al-Ma'mun ini mendirikan Baitul Hikmah, juga menerjemahkan berbagai buku-buku ke dalam bahasa Arab. Al-Mu'tasim Billah menguatkan kekuatan militer Abbasiyah. Al-Wasik pelindung besar para sarjana atau seniman. Dan Al-Mutawakil menyelenggarakan mihna, menunjukkan rasa toleransi terhadap Imam Syiah, dan meredam beberapa pemberontakan. Ini jadi 10 khalifah yang mengantarkan kemajuan Bani Abbasiyah.
Adapun perbedaan dan persamaan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, kalau persamaannya itu sama-sama menggunakan sistem warisan dalam proses pemilihan khalifah atau sistem monarki kekerajaan. Cuma bedanya kalau dari Abbasiyah ini tidak ada unsur non-Arab, adanya unsur non-Arab dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Artinya khalifah yang memerintah itu ada unsur non-Arabnya, seperti ada pengaruh Persia, Turki, dan sebagainya. Sedangkan Bani Umayyah itu didominasi harus dari orang Arab murni. Terus kedua, makin komplitnya struktur pemerintahan. Sedangkan Umayyah itu sangat terbatas karena lebih fokus pada ekspansi atau perluasan wilayah. Yang ketiga, profesionalisme tentara mulai tertata. Kalau Bani Umayyah masih belum tertata. Jadi kemudian periode Bani Abbasiyah itu ada 5 periode. Jadi dari 37 itu dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama 9 khalifah. Ini didominasi oleh pengaruh bangsa Persia atau dari bangsa Persia, baninya Bani Barmak dan pemimpinnya Khalid bin Barmak. Ini lebih mengandalkan kekuatan militer sebagai upaya menegakkan pemerintahan untuk mendirikan pemerintahannya itu. Jadi dalam melaksanakan pemerintahan, khalifah-khalifah ke-9 ini itu lebih fokus memerangi, kemudian memerangi orang-orang yang memberontak, kemudian membangun sistem pemerintahan Bani Abbasiyah itu sendiri. Kemudian fase yang kedua, 12 khalifah ini lebih didominasi mendapatkan pengaruh dari bangsa Turki. Fokus pemerintahnya, figur khalifah pada masa ini hanya sebagai simbol keagamaan bagi para petinggi negara, sedangkan kekuasaannya itu sendiri itu lebih dikuasai oleh para perwira militer. Contohnya Jenderal Tuzun dalam menjalankan pemerintahan ini militer Turki. Kemudian periode yang ketiga yang dipimpin oleh 4 khalifah mulai Al-Muqtafiz sampai Al-Qadir itu lebih dipengaruhi oleh bangsa Persia, cuma dari Bani Buwayhi, tokohnya Ahmad bin Buwayhi. Kalau periode 1 itu bangsa Persia dari Barmak, kalau periode ketiga itu dari Buwayhi. Pemerintahnya khalifah tidak mampu menjaga kestabilan politik akibat adanya perebutan Amir al-Umara atau jabatan kehilafahan, sehingga khalifah itu kehilangan legitimasi keagamanya atau simbol keagamanya, sehingga ketika khutbah Jumat itu dipegang oleh orang-orang Buwayhi, dan orang-orang Buwayhi itu berasal dari golongan Islam Syiah, sedangkan Abbasiyah itu sendiri itu dari Islam Sunni. Kemudian fase yang keempat itu 9 khalifah mulai Al-Qaim sampai An-Nasir itu mendapatkan dominasi dari pengaruh bangsa Turki dari Bani Saljuk. Jadi Bani Saljuk ini memulihkan hak dan kekuatan khalifah dalam keagamaan. Jadi yang terjadi sebelumnya yang khalifah kehilangan legitimasi keagamanya kemudian dipulihkan lagi dalam fase keempat. Sedangkan fase yang kelima yang 3 khalifah mulai Az-Zaid sampai Al-Musta'sim ini bebas dari pengaruh bangsa lain, jadi nggak ada dominasi dari itu Persia, kemudian Turki maupun bangsa-bangsa yang lain. Hanya pada masa ini setelah keberhasilan An-Nasir banyak kehancuran. Jadi 3 khalifah yang memerintah setelah An-Nasir itu banyak menorehkan kehancuran, sehingga hancurnya Bani Abbasiyah itu sendiri mendapat serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kemudian pusat ibu kota Bani Abbasiyah. Pusatnya yang terlama yaitu Baghdad. Kalau di Indonesia misalkan Jakarta. Lah, sebelum Baghdad, sebelumnya ketika Abu Abbas As-Saffah khalifah yang pertama, yaitu yang dijadikan sebagai pusat ibu kota adalah kota Kufah. Jadi Kufah ini sebagai ibu kota pertama. Ketika diproklamasikannya kedaulatan Bani Abbasiyah yang yaitu Abu Abbas As-Saffah. Di kota ini dibangunlah Istana Hashimiyah I. Kemudian setelah Kufah dianggap tidak aman dan kurang bagus untuk dijadikan sebagai ibu kota, akhirnya mencari tempat yang lain
hingga singgahlah di kota Hiro. Kota Hiro ini dijadikan sebagai transit sebelum meninggalkan Kufah. Kemudian setelah Hiro ada Anbar atau Hashimiyah. Jadi Anbar ini pertama kali dibangun oleh Raja Persia Heraklius. Kemudian oleh Abu Abbas As-Saffah, Khalifah pertama, diperbarui dan dijadikan sebagai ibu kota Hashimiyah. Hashimiyah II. Jadi kan ibu kota, didirikan Istana Hashimiyah II selama 4 tahun di sana sampai beliau wafat. Kemudian ketika pada masa Khalifah kedua Abu Ja'far al-Mansur, dipindahlah ibu kota ke Baghdad. Jadi kota Baghdad dibangun pada masa Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah kedua. Tujuannya agar steril dari ancaman lawan politik seperti Syiah maupun Umayyah dan yang lainnya. Jadi kota Baghdad ini terletak di tepi sungai Dajlah. Di sana terdapat istana, masjid, kota, perpustakaan, dan berbagai bangunan lainnya. Kemudian setelah Baghdad ada Kark. Kark ini dijadikan sebagai kota bayangan Baghdad. Alasannya karena kota Baghdad penuh sesak dengan bangunan dan fasilitas, sehingga beberapa ada yang dipindahkan ke Kark seperti perniagaan, pusat minyak wangi, tukang besi, kayu, pakaian, senjata, bunga, alat musik, dan sebagainya. Kemudian Samarra ini dibangun pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah kelima. Terletak di timur sungai Dajlah 10 km dari Baghdad. Ini juga sebagai kota alternatif dikarenakan Baghdad sudah sempit. Kemudian ada tokoh dan karyanya. Ini hasil dari kemajuan bidang ilmu pengetahuan. Jadi ada berbagai tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang muncul pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Jadi Golden Age, kemajuan Islam itu puncaknya pada masa dinasti Bani Abbasiyah, karena ilmu pengetahuan banyak muncul pada masa ini. Adapun tokoh-tokohnya ada Al-Kindi dalam bidang falsafat, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Maskawi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufa, dan Ibnu Rushd. Kalau Ibnu Sina ini kedokteran sama falsafat. Yang terkenal karyanya Asy-Syifa sama Al-Qanun fit Tibb. Ar-Razi ini juga kedokteran sama filsafat. Kalau hukum dan politik Imam Mawardi. Wasil bin Atha ini teologi, pencetus dari paham Mu'tazilah. Kemudian dalam bidang tafsir ada At-Tabari, Fakhruddin Az-Zamakhsyari. Dalam bidang tasawuf ada Al-Qushairi, Zunnun al-Misri. Yang terkenal ada Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, yang sering biasanya oleh pesantren-pesantren salaf itu memakai kitab Ihya Ulumuddin. Sedangkan penyair itu Abu Nawas. Ini terkenal dalam cerita atau kisah 1001 malam. Dalam sastra Al-Mutanabi, kemudian sejarah Al-Waqidi, Muhammad bin Ishaq. Matematika Abu Raihan, Ibnu Sa'ad, ini sejarawan. Jabir bin Hayyan kimia, menciptakan asam belerang dan asam sendawa. Kemudian Al-Khwarizmi ini dalam bidang matematika dan geografi, penemu aljabar, penemu angka 0, globe, dan morfologi bumi. Al-Haytami optik. Al-Fazari ini astronomi, penemu astrolub. Astrolub ini alat pendeteksi atau penghitung jarak antara bintang. Bumi Hisham Al-Kambi. Dalam bidang fikih ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini ada karya-karyanya. Imam Hanafi Al-Faraid, Al-Malik Al-Muwatta, Imam Syafi'i Ar-Risalah, Al-Imam Hambali Al-Musnad. Sedangkan dalam bidang hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim ini Sahih, kemudian Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah ini Sunan. Dan ini ada tokoh-tokoh yang lain. Hunan bin Ishaq, Tabib bin Qurra ini kedokteran, Umar Al-Farukhan Al-Batani, Abdul Wafaq Al-Fargoni astronomi, Badr Atar dan Tarif seni ukir, Abu Tamam Dabal Ibnu Rumi ini penyair, Abdullah bin Muqaffa, Abdul Hamid Al-Khatib, Al-Jabid, Ibnu Qutaibah, Ibnu Abadi Rabib ini sastrawan. Ini contoh tokoh-tokohnya, gambar tokohnya.
Hisham Al-Kalimi Bumi, Tasawuf Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi, sastrawan Al-Farabi sama Al-Mutanabi, filsafat Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, kedokteran Ibnu Sina, Ar-Razi, ahli astronomi Al-Fazari, ini bukan Al-Zari ya, Al-Fazari, astrolog, ini alat yang pendeteksi jarak bintang. Matematika Al-Khawarizmi, Al-Jabar, kimia Jabir bin Hayyan, sejarawan Abu Rayhan, tafsir At-Tabari. Kemudian penyebab runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Jadi ada penyebab internal dan ada penyebab eksternal. Adapun penyebab internal dari dalam dinasti itu sendiri, gaya hidup mewah di kalangan penguasa, persaingan antara bangsa atau ras seperti bangsa Persia dan Arab. Kemudian kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, khalifah terpengaruh bid'ah agama, kelemahan di bidang mekanisme pemerintahan karena luasnya wilayah Abbasiyah. Kemudian penyebab eksternal, tumbuhnya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah-pecah. Kemudian wilayah Abbasiyah yang terlalu luas sehingga masyarakatnya mendirikan kerajaan sendiri. Kemudian perang salib, ini merupakan perang umat Kristen menyerang Islam. Dan umat Kristen ini menggunakan salib ketika berperang, maka dinamakan perang salib. Kemudian serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Hulagukan pada tahun 1258. Inilah penyebab utama runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, demikian tadi penjelasan tentang dinasti Bani Abbasiyah. Semoga bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.